Hai teman-teman, kembali lagi di episode 4 kali ini kita akan melanjutkan dongeng sebelum tidur. Oke, kita langsung masuk ke dongeng yang pertama, kakek yang selalu bingung. Di sebuah desa, ada seorang kakek yang hidup sebatang kara. Ia baru saja memutuskan untuk pensiun setelah sekian lama bekerja keras. Ia memiliki sebuah celengan berisi uang hasil jerih payahnya sejak usia muda. Di hari tuanya dapat menikmati uang dengan menggunakan secara bijak. Setelah celengan dibuka, ia menghitung semua uang dan mulai berpikir, kira-kira apa yang dapat dibeli dengan uang yang ia miliki. Ia pun berjalan-jalan ke pasar sambil membawa uang miliknya. Ia melihat beberapa ekor kambing. Ia pun berpikir, jika uang itu digunakan untuk membeli beberapa ekor kambing, maka ia dapat memeliharanya. Lama-kelamaan, kambing itu beranak sehingga kambing miliknya akan menjadi banyak. Namun, seketika itu juga tiba-tiba terbesit di dalam pikirannya. Jika ia membeli kambing, maka ia harus membuat kandang dan mencari rumput untuk makanan semua kambingnya. Ia pun berlalu, meninggalkan penjual kambing dan justru memilih beberapa pakaian baru. Beberapa pakaian baru tidak akan menghabiskan uangku. Pakaian kan sudah usang, tidak ada salahnya aku membeli beberapa helai, ucap pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, kakek tua itu kembali berpikir, kira-kira apa yang akan ia beli dengan uang miliknya yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah itu. Tak lama kemudian, ia melihat penjual timun. Penjual timun itu menjajakan timun yang sangat bagus. Buahnya besar dan ranum. Terbesit di dalam pikirannya, jika ia membeli beberapa timun dan bijinya ditanam, maka ia dapat memanen timun yang bagus. Seperti itu, selain dijual, timun hasil panennya dapat dijadikan makanan sehari-hari. Namun, tiba-tiba ia menjadi kebingungan, karena jika ia menanam timun, ia harus selalu menyiram tanaman agar subur, memupuknya, dan bahkan menjaga dari hewan-hewan yang bisa saja mencuri timun miliknya. Ia pun berlalu meninggalkan pedagang timun dan memilih pulang. Namun saat pulang, ia melihat beberapa pedagang makanan enak. Rasanya sudah lama ia tidak makan enak. Ia pun pulang dengan membeli begitu banyak makanan enak. Keesokan harinya, kakek tua itu kembali berpikir, apa yang akan dia beli dengan uang hasil bekerjanya saat usia muda? Tak jauh dari tempatnya berdiri, ada seorang penjual ikan. Kakek tua itu melihat ikan-ikan nila mengibaskan sirip dan berenang di kolam kecil. Terlintas di dalam pikirannya itu, memelihara ikan nila. Ikan nila akan cepat tumbuh besar dan beranak. Lama-kelamaan saat sudah besar, ikan tersebut dapat dijual dan menghasilkan uang. Tiba-tiba kakek tua berpikir bingung. Jika ia mau melihara ikan, ia harus menyediakan makanan ikan setiap hari. Jika kemarau dan kolam ikan menjadi kering, ikan-ikan akan mati. Ia pun pergi meninggalkan ikan nila dan bergegas pulang. Saat hendak pulang, tiba-tiba sandal yang ia kenakan putus. Sandalnya harus segera diperbaiki, namun butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Ia pun mendekati penjual sandal dan membeli beberapa pasang sandal. Hingga suatu hari, ia masih saja bingung
Apa yang akan ia beli? Pak tua terkejut karena uang di saku celananya sudah habis. Pak tua sangat menyesal. Mengapa ia selalu bingung dengan apa yang akan dihadapannya? Pak tua sangat menyesal karena ia telah bekerja keras mengumpulkan uang di waktu muda. Kini dengan mudah ia menghabiskannya. Uang di waktu tua untuk sesuatu yang tidak berguna. Kini ia menikmati masa tua dengan tidak memiliki apa-apa. Kita lanjut di dongeng yang kedua yang berjudul Kaktus di Gurun Pasir. Di sebuah gurun pasir yang luas, ada tanaman kaktus yang kesepian. Ia hanya berdiri di bawah terik matahari dan tetap berdiri tanpa bisa berpindah-pindah. Ia tidak punya teman. Hanya sesekali beberapa orang melintas dengan unta tanpa memperhatikan kaktus. Dari kejauhan, terdapat pohon palem yang sangat indah. Beberapa pengelana terkadang singgah sebentar untuk berteduh dan beristirahat. Pohon palem itu melambaikan daunnya yang panjang dan gemulai, membuat siapapun betah duduk di bawahnya karena seolah sedang dikipas oleh palem. Kaktus sedih. Batanya yang berduri, daunnya yang kaku, dan bentuknya yang buruk membuat diabaikan, seolah dirinya hanya menambah kegersangan padang pasir yang tandus. Mengapa yang lain memiliki keistimewaan, sementara ia tidak, pikirnya. Kaktus ingin sekali menjadi bagian dari alam ini yang berguna bagi makhluk lain. Namun, sepertinya ia memang ditakdirkan untuk sendiri. Buktinya, tidak ada seekor burung pun yang bersedia hinggap di salah satu dahannya karena mereka takut tertusuk duri. Suatu hari, kaktus melihat seorang pengelana menunggangi untanya. Ia beristirahat di bawah pohon palem. Namun, kali ini kaktus merasa ada yang berbeda. Biasanya pengelana tidak akan berlama-lama duduk di bawah palem. Tapi kali ini ia sudah lama duduk di sana dan tidak juga beranjak. Kaktus pun heran, apa yang terjadi pada pengelana? Hingga matahari tergelincir, pengelana masih di sana. Kaktus yang semakin penasaran menggerak-gerakkan batangnya, ingin melihat lebih jelas. Sayangnya ia tidak bisa berjinjit. Ia hanya bisa bergerak kaku dan pelan. Melihatnya bergerak, mata pengelana tertuju pada dirinya. Kaktus merasa ia sedang diperhatikan oleh pengelana. Pengelana pun beranjak dari bawah pohon palem tanpa diduga oleh kaktus. Pengelana menuju ke arahnya. Kaktus salah tingkah. Apakah gerakannya membuat si pengelana menjadi marah atau penasaran? Pengelana semakin dekat, namun jalannya tampak terseok-seok. Saat mendekat, pengelana mengeluarkan sebilah pisau kecil yang membuat kaktus menjadi ketakutan. Tanpa ragu, pengelana menyabret salah satu tangkainya yang kecil dan membuatnya kaget. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sakit. Salah satu dahannya diterpotong. Ia mengira pengelana marah padanya. Namun saat ia melihat pengelana mencucurkan air yang keluar dari bawahnya dan meminumnya, kaktus sadar pengelana itu kehausan. Kaktus pun dengan senang hati memberi air, walaupun ia merasa sakit. Ini kali pertama ia merasakan senang, dapat bermanfaat bagi orang lain. Pengelana memotong lagi dahan kaktus dan meminum airnya, hingga ia hanya menyisakan satu dahan. Saat itulah kaktus melihat pengelana menjadi lebih segar.
Pengelana juga menancapkan dahan-dahan yang telah ia minum airnya di sekitar kaktus. Pengelana pun berlalu. Kini ia sudah tidak terseok-seok lagi. Kaktus baru menyadari, ternyata kelebihannya terletak pada dahan yang menyimpan air di tengah gersangnya gurun pasir. Saat seorang kesulitan mencari air, ia memberikan air. Kaktus pun merasa ia adalah tanaman yang paling bahagia di dunia karena dapat memberikan manfaat. Waktu berlalu begitu cepat. Kaktus pun telah memiliki dahan yang baru. Ia juga telah menyiapkan banyak air di dahan-dahannya. Jika sewaktu-waktu ada pengelana yang membutuhkan air, namun tak disangka olehnya, dahan-dahan yang pernah dipotong darinya oleh pengelana dulu tumbuh menjadi kaktus-kaktus kecil di sekelilingnya. Ia pun senang, bukan kepalang. Ia kini tidak sendirian lagi. Di sisa satu dahannya yang dulu tidak dipotong oleh pengelana juga tumbuh mahkota bunga yang indah. Kaktus merasa sangat istimewa karena ternyata ia sangat cantik seperti bunga lainnya. Kita lanjut di dongeng yang ketiga yang berjudul Kembara Putri Kembar. Seorang raja memiliki 2 orang putri kembar. Keduanya sama-sama cantik. Keduanya juga memiliki sifat yang baik, bijaksana, dermawan, layaknya sifat seorang putri kerajaan yang sempurna. Karena raja tidak memiliki anak laki-laki, maka salah satu putrinya akan menjadi pewaris tahtanya kelak. Namun raja bingung memiliki salah satu di antara keduanya. Raja pun memanggil kedua putrinya. Putri pertama ia perintahkan pergi ke selatan. Di sana ada rumah seorang petani. Putri pertama diperintahkan tinggal di rumah petani hingga beberapa waktu. Sementara putri kedua diperintahkan oleh raja untuk pergi ke utara kerajaan. Di sana ada rumah seorang pedagang buah. Kedua putri raja menuruti perintah ayahnya. Saat putri pertama tinggal di rumah petani miskin, ia menyamar menjadi rakyat biasa. Petani bersama seorang istri dan 4 anak tersebut memiliki hidup yang serba kekurangan. Setiap hari sang putri membantu menanak nasi hingga tangannya yang halus berubah menjadi kasar dan melepuh. Putri juga membantu petani miskin itu menanam labu dan sayuran hijau. Hingga suatu hari, seorang pemuda berkuda melewati jalan petani milik petani miskin itu dan merusak semua tanaman. Putri hanya menangis dan berjanji pada petani miskin bahwa ia akan segera memperbaiki semua tanaman miliknya. Sang putri pertama hendak ke pasar. Ada seorang pengemis yang tampak sangat kelaparan, meminta tolong pada putri pertama. Putri yang kebingungan karena uangnya telah habis digunakan untuk membeli makanan bagi keluarga petani miskin. Merasa kebingungan, ia pun memberikan syal yang melingkar di lehernya. Jualah syal ini, mungkin ini cukup untuk makan beberapa hari. Ini adalah syal pemberian ibuku yang sangat berharga. Namun ini akan lebih bermanfaat jika kau gunakan dalam membeli makanan. Pengemis menerima syal pemberian putri dengan sangat gembira. Sementara putri kedua yang berada di rumah seorang pedagang buah mengalami hal yang sama. Pedagang buah menjual apel dan anggur yang sangat bagus dan manis kepada seorang saudagar kaya. Putri kedua diminta untuk mengantarkan buah-buah itu ke rumah saudagar.
Setiap hari ia harus berjalan jauh dari rumah pedagang buah ke rumah saudagar, hingga membuat kakinya lecet dan sakit. Suatu hari, di tengah perjalanan mengantarkan buah, seorang pemuda mabuk menabraknya, membuat semua buah apel dan anggur rusak. Melihat apel dan anggur yang dibawa putri keduanya sudah rusak, saudagar kaya marah. Sebagai gantinya ia menyuruh putri menjadi pelayannya. Selama beberapa hari, keduanya melakukan itu semua dengan sukarela. Walaupun ia harus mengerjakan pekerjaan yang selama ini belum pernah ia kerjakan. Saat akan pulang ke rumah pedagang buah, putri kedua melihat seorang pengemis tengah menangis di bawah pohon. Pengemis itu sudah beberapa hari tidak makan. Baju, kumal, dan bau. Tangan kanannya memegangi perutnya yang lapar. Namun karena putri kedua sama sekali tidak memegang uang, ia pun memberikan syal pemberian ibunya kepada pengemis. Ia berharap pengemis dapat menjualnya dan membeli makanan. Beberapa bulan kemudian, kedua putri kembar itu dijemput oleh beberapa pengawal istana. Raja memanggil kedua putrinya dan ingin mengantarkan sesuatu yang sangat penting. Awalnya aku ingin memilih salah satu di antara kalian berdua untuk menggantikanku. Namun aku melihat kalian berdua sama-sama memiliki sifat yang sangat bijaksana. Aku pun memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi dua. Putri pertama memerintah di bagian utara dan putri kedua memerintah di bagian selatan. Kedua putri mengganggu menuruti perintah ayahnya. Aku juga hendak mempertemukan kalian dengan dua bangsawan terhormat dan bijaksana. Bangsawan tampan yang berasal dari utara dan bangsawan tampan yang berasal dari selatan. Mereka membawa syal milik kalian berdua. Putri pertama terkejut namun sangat bahagia. Syal pemberian ibunya yang sangat berharga baginya telah kembali. Ternyata seorang pemuda berkuda yang merusak sayuran petani miskin dan pengemis yang ia temui itu adalah bangsawan tampan yang tengah menyamar. Putri kedua juga sama bahagianya. Pemuda mabuk yang membuat semuanya buah yang ia bawa rusak dan pengemis yang ia temui di bawah pohon itu adalah bangsawan tampan juga yang tengah menyamar. Akhirnya kedua putri raja itu menikah dan hidup bahagia selamanya. Kita lanjut dongeng berikut yang berjudul Kisah Seorang Pembuat Perahu. Seorang pria yang usianya mulai menua hidup sendiri di pantai. Sehari-hari dirinya bekerja membuat perahu. Perahu hasil buatannya sangat bagus dan kuat. Namun hidupnya yang sepi membuatnya selalu sedih. Ia selalu gelisah tentang bagaimana masa tuanya. Jika ia sakit dan tidak ada seorang pun yang mengurusnya, siapakah yang akan menjadi penerusnya? Jika ia tidak memiliki keturunan, pembuat perahu tak henti-hentinya berdoa, memohon agar ia diberikan seorang istri sebagai pendamping dirinya. Suatu hari, saat menyusuri tepian pantai, pembuat perahu berniat mencoba perahu yang baru saja ia buat. Dan dari kejauhan, ia melihat seekor ikan berwarna kekuningan terkapar di pinggir pantai. Pembuat perahu pun berlari mendekati ikan itu. Saat melihat ikan masih hidup, ia pun bergegas membawa pulang ikan itu untuk dirawat di rumahnya. Saat ikan sembuh, ikan cantik itu menjelma menjadi seorang wanita cantik. Tidak lama kemudian, pembuat perahu mempersunting wanita yang cantik itu. Lalu dianugerahi seorang anak laki-laki. Pembuat perahu dan istrinya sangat senang.
Namun seiring bertambahnya usia, anak laki-laki tumbuh menjadi anak yang sangat nakal. Ada saja ulah anak pembuat perahu itu yang membuat kedua orang tuanya geram. Bahkan suatu hari, anak laki-laki membuat perahu itu terbakar yang baru saja dibuat dengan susah payah. Hal ini tentu membuat ayahnya menjadi sangat marah padanya. Ayahnya yang sedang naik pitam itu membuat anak laki-laki naik ke perahu yang tertambat di tepi laut. Mereka berdua berlayar menuju sebuah pulau kecil. Pembuat perahu yang marah itu meninggalkan anaknya di pulau itu sendirian. Pembuat perahu pun pulang dengan perahu miliknya. Saat tiba di rumah, pembuat perahu melihat istrinya yang tengah kebingungan mencari anaknya. Pembuat perahu pun menjelaskan bahwa anaknya tengah menjalani hukuman karena ia telah membakar perahu yang baru saja ia buat. Dalam beberapa lama, ia akan tinggal di pulau, dan suatu hari nanti, setelah merasa waktunya telah cukup, pembuat perahu akan menjemputnya. Alangkah terkejutnya hati sang ibu mendengar anaknya tinggal sendirian oleh ayahnya. Ibu yang sedih pun hendak menuju pulau itu menjemput anaknya. Namun ia tidak bisa mengayuhkan sampan. Ia pun berubah menjadi ikan dan berenang ke sana. Padahal ia tahu jika ia memutuskan kembali menjadi ikan, selamanya ia tidak akan menjadi manusia lagi. Pembuat perahu termenung memikirkan perbuatannya. Kini istri yang sangat dicintainya itu pergi, meninggalkannya untuk mencari anaknya yang berada di pulau kecil sendirian. Pembuat perahu pun menjalani kehidupan yang sangat lebih sunyi. Di lubuk hati yang paling dalam, ia telah menyesal meninggalkan anaknya di sana. Bertahun-tahun kemudian, pembuat perahu memutuskan untuk menjemput anak laki-lakinya yang pulang. Ia pun mengayung perahu yang dibuatnya dan tiba di pulau kecil tempat ia meninggalkan anaknya dulu. Ia mencari anaknya, namun pembuat perahu tak kunjung menemukan anak yang ia cari. Setelah cukup lama mencari, pembuat perahu mendengar suara kayu yang sedang dipukul-pukul. Penasaran dengan suara itu, pembuat perahu mencari asal suara. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang pembuat perahu yang sedang membuat sebuah perahu yang luar biasa indah. Kemudian pembuat perahu mendekat. Ia ingin melihat siapakah gerangan pemuda hebat yang bisa membuat perahu yang demikian indah dan kuat. Saat mendekat, pembuat kayu terkejut karena yang ia lihat adalah anaknya yang telah tumbuh dewasa. Anaknya sangat mirip dengan ibunya dan mewarisi keahlian ayahnya, yakni pembuat perahu. Ayah, ibu telah mengajari aku banyak hal dalam membuat perahu. Kami bertemu di tepi pantai dan ia memberitahuku sebagaimana ayah membuat perahu yang baik. Namun, aku hanya bisa menemuinya di sore hari saat air laut sedikit surut. Pembuat perahu menangis mendengar nasib istrinya yang kini telah berubah menjadi ikan. Kau tahu, ayah, satu hal yang membuat perahuku berbeda dengan perahu buatanmu. Perahu buatanmu lebih ringan, karena sebelum digunakan perahu ini, aku bakar terlebih dahulu di bagian bawahnya, sehingga membuat air yang terdapat di dalam kayu menjadi hilang. Jika airnya sudah hilang, perahu akan menjadi ringan dan lebih cepat, sehingga untuk mengayunnya akan lebih mudah. Pembuat perahu tak kuasa menahan tangis mendengar kata-kata anaknya. Ternyata ketika anaknya membakar perahu buatannya, ia memiliki maksud tertentu. Namun pembuat perahu yang sudah kelap tidak mau mendengar penjelasan anak laki-lakinya. Ia pun menyesal di perbuatannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Istrinya telah kembali ke asalnya, yakni laut. Kini ia hanya bisa melihat istrinya kembali ke tepian pantai saat air sedang surut. Kita lanjut.
Di dongeng yang kelima yang berjudul Kontes Kikir. Ada sebuah desa yang disebut Desa Kikir karena hampir semua penduduknya memiliki sifat kikir. Seorang pengembara yang kebetulan melintas di desa merasa sangat lapar. Alangkah terkejutnya pengembara itu karena hampir semua penduduk desa memiliki harta yang melimpah. Namun tidak ada satu orang pun yang menikmati hartanya. Mereka justru menumpuk kekayaan dan hidup sangat irit. Ada seorang wanita tua yang memiliki rumah besar dan berkebun luas, namun hanya makan keju busuk sehari yang ia beli dengan harga murah. Ada juga seorang ayah yang memiliki anak perempuan yang sakit, namun ia tidak segera membawa anaknya ke dokter. Ia hanya memberi lada hitam yang sudah kadaluarsa untuk membuat anaknya selalu bersin. Dengan begitu, berharap penyakit segera keluar dari tubuh anaknya. Ada juga sepasang suami istri yang menimbun semua sampah di rumahnya untuk digunakan kembali suatu saat nanti. Pengembara yang lapar itu kemudian berpikir, bagaimana caranya ia mendapatkan makanan dari orang-orang kikir itu? Jika ia meminta makanan dengan mengetuk pintu, sudah tentu ia tidak akan mendapatkan secuil nasi pun. Pengembara lalu mengadakan sebuah kontes kikir. Pemenangnya akan mendapatkan sebuah hadiah emas yang besar dan berat. Tidak ada satupun yang tidak mengikuti kontes itu. Semua bersemangat karena ingin mendapatkan emas. Syaratnya adalah siapa yang bisa menyajikan makanan yang paling enak untuk pengembara, ialah pemenangnya. Penduduk berbondong-bondong mengikuti kontes. Pengembara mencicipi makanan yang dibawa wanita tua. Ia membawa keju yang selalu ia makan, keju yang sudah bau busuk yang ia beri dengan harga sangat murah. Pengembara itu mencicipi makanan yang ia bawa oleh seorang pria. Ia tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun dengan membawa air sumur dan memberikan pada pengembara. Lalu sepasang suami istri yang tidak ingin menyia-nyiakan tenaga dan uangnya, mereka mengambil sisa makanan yang ada di tumpukan sampah di rumahnya. Untuk pengembara, penduduk lain ada yang memberikan tomat busuk, ada juga yang memberikan sup garam, kulit buah apel yang sudah dibuang, dan yang terakhir, seorang pria tua yang memungut secuil kapur yang tercecer di jalan, lalu menggambar semangkuk bakso di meja yang ada di hadapan pengembara. Tibalah saatnya pengembara mengumumkan siapa yang menjadi pemenang kontes. Saat yang ditunggu-tunggu oleh penduduk desa. Semua berharap mereka yang menjadi pemenang dan membawa pulang emas yang berat dan besar. Pengembara lalu membuka sebuah bungkus. Ia mengeluarkan isi bungkusan yang sebenarnya kosong. Dengan kedua tangannya, ia berpura-pura mengangkat emas yang besar dan berat. Ia pun membawa dengan setengah membungkuk seolah yang ia bawa sangatlah berat. Pemenangnya adalah pria tua, karena ia tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk menyajikan makanan enak. Bahkan tenaga yang ia keluarkan sangatlah kecil, karena ia hanya menggambar saja. Pengembara menyerahkan emas pura-pura yang besar dan berat itu kepada Pak Tua. Tentu saja pengembara tidak akan sungguh-sungguh memberikan emas kepada orang yang kikir. Oke, sampai sini dulu dongeng episode 4 kali ini. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Semoga kalian bisa tidur nyenyak di malam ini. Dadah.